Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang pada saat ini dapat kita bersama-sama di acara ibadah kita untuk mempelajari firman Tuhan dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini. Seperti biasa kita akan berdoa bersama untuk mengundang Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mendokasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami dapat merasakan kasih setiamu yang sudah mengiring kami semua, sehingga kami dapat dipersatukan di acara ibadah ini untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan akan terus menjadi kekuatan kami. Kami dapat terus bersahabat dengan Engkau dan dapat memperoleh kehidupan yang penuh damai di tengah-tengah tantangan kehidupan dalam dunia yang sementara ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya firman ini bukan hanya dapat kami pahami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kami dapat menghidupkan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, panjang minggu ini kita sudah memiliki judul para pejuang doa. Kita sudah melihat pejuang doa yang pertama yang kita pelajari adalah Daniel. Lalu kemarin kita mempelajari bagaimana posisi, postur kita dalam berdoa. Dan pada saat ini kita akan mempelajari satu tokoh yang cukup menarik, yang mungkin sudah sering kita dengar tentang tokoh tersebut, yang bernama Henokh. Pelajaran sekolah Sabat kita memiliki judul Henokh berjalan dan berbicara. Berjalan, tapi bahasa Indonesianya Henokh bergaul dengan Allah. Bukan hanya bahasa Inggrisnya, bahasa asli itu berjalan bersama dengan Allah. Tapi bukan hanya dia berjalan. Pelajaran sekolah Sabat kita menyatakan dia juga apa? Berbicara. Kita pikir selama ini, kita cuma tahu Henokh itu singkat sekali. Dia bergaul dengan Allah, titik. Apa yang dapat kita pelajari dengan Henokh? Ini cukup unik tokoh kita saat ini ya. Kenapa? Kenapa cukup unik? Karena dia berbeda dengan banyak umat manusia ya. Satu-satunya mungkin dapat kita lihat ya. Kenapa saya katakan dia berbeda? Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian. Pada saat ada kronologi kehidupan satu tokoh Alkitab, misalnya seperti Abraham ataupun dalam hal ini seperti Adam ya. Seperti Adam, maka kita lihat ada formulanya. Ada formula sehubungan dengan kronologi kehidupan orang tersebut. Contohnya Adam ya. Dalam Kejadian 5 ayat 3-5 dikatakan apa? Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Seth kepadanya. Ayat keempat. Umur Adam setelah memperanakan Seth 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan lainnya ya setelah Seth ya. Jadi, Adam mencapai umur berapa? 930 tahun, yaitu sebelum dia memiliki Seth dan sesudah dia memiliki Seth, totalnya itu 930 tahun. Lalu ia mati, firman Tuhan katakan. Jadi ada kita lihat tokoh utama, siapa itu? Adam. Usia saat anak lahir yang bernama Seth 130, lalu Seth lahir ya pada saat usia 130. Lalu setelah Seth lahir, dia masih apa? Dia masih hidup 800 tahun lagi. 800 tahun, ada anak laki-laki lain, ada anak perempuan lain yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Sampai total usianya 130 tambah 800, 930 ya. 930 tahun. Lalu dikatakan apa? Catatan akhir tokoh utama ini dia katakan apa? Dikatakan mati. Nah, mari kita terus lanjut ya. Setelah Adam, kita lihat yang dikronologiskan ini adalah Seth. Ayat ke-6 dari Kejadian 5, ayat 6-8. Setelah Seth hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Seth masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Hampir sama semua ini yang seperti yang ditulis tentang Adam ya. Jadi Seth mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Dan kita terus dapat lihat seterusnya ya. Sampai mari kita lihat, kita lompat sekarang. Tapi setelah Seth ini, setelah Enos, kita lihat bagaimana kronologis itu terus berkelanjutan dengan dengan formula yang sama. Ada tokoh utama, usia saat anak lahir, nama anak, sisa usia setelah anak lahir, total usia. Lalu catatan akhir tokoh utama itu apa? Mati. Adam mati, Seth juga mati ya. Lalu kemudian kita lompat ya. Kemudian kalau kita baca ayatnya yang ke-18-20 Kejadian 5. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh, tokoh kita ini saat ini ya. Ia memperanakan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun. Lalu ia mati. Nah, kalau kita lihat
setelah Adam, Set, ya, lalu Yared, Henok, maka biasanya kita langsung pikir, wah ini Henok juga akan dituliskan seperti begini, ya. Dia hidup, anak lahir, yang disebutkan anaknya berapa usianya, lalu sesudah itu masih hidup berapa ratus tahun lagi, lalu total tuh usianya, lalu akan apa? Catatan terakhir, dia mati. Tetapi beda dengan Henok. Berbeda dengan Henok, ya. Kejadian 5 ayat 21 dan 24 katakan apa? Setelah Henok hidup 65 tahun, wah kita lihat sama, itu ada sama, tokoh utamanya Henok. Usia saat anaknya lahir 65 tahun, ya. Ia memperanakan Metusalah, ada nama anak tersebut Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi ada lagi, sisa usia setelah anak lahir 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Jadi Henok mencapai umur berapa? 65 tambah 300 apa? Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, ya. 300, jadi ada totalnya. Jadi catatan akhir biasanya apa? Seperti Adam, seperti Set, seperti Yared, mestinya Henok mati. Tapi sekarang berbeda dengan Henok. Apa yang terjadi? Ayat 24 katakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Lainnya mati. Henok diangkat oleh Allah, ya. Diangkat oleh Allah. Setelah Henok, kembali keadaannya seperti Adam, seperti Set, seperti Yared, ya. Setelah anak, kalau kita lihat baca kejadian berikutnya, yaitu anak daripada tentang tokoh utamanya si Metusalah, maka kita dapati sama, ya. Kejadian 25-57, anak daripada Henok itu Metusalah. Jadi apa yang terjadi? Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Anak daripada Henok yang bernama Metusalah, ya, punya anak lagi Lamek pada saat usia 187, masih hidup kemudian 782 tahun, ada anak laki-laki perempuan juga lahir, total hidupnya 969, lalu ia mati. Jadi pada mati, kecuali Henok. Kecuali Henok, dia diangkat oleh Allah. Khusus untuk Henok, formula kronologis, ya, susunan ini, formula kronologis ini berhenti di Henok. Dan kemudian disambung setelah Henok. Disambung. Kenapa? Kenapa dia tidak mati? Firman Tuhan sudah katakan dalam Kejadian 5 ayat 22-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup 2 kali disebutkan. Ia hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah, ya. Diangkat oleh Allah. Musa ini penulis kitab apa? Kitab Kejadian, ya. Dia tidak, biasanya kitab Kejadian tidak buang-buang tinta, ya. Ya, tidak ada yang diulang-ulangi. Tapi sekarang di sini disebutkan diulangi 2 kali. Ia bergaul dengan Allah. Kenapa? Karena penulis kitab Kejadian Musa ingin menekankan bahwa formula kronologis, ya, genealogi, ya, keturunan, formula keturunan dalam Kejadian 5 itu terhenti di Henok. Kenapa dia tidak mati? Karena ia bergaul dengan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Nah, kata bergaul dengan Allah, bahasa Inggrisnya berjalan dengan Allah, itu dari kata, akar katanya itu adalah halak. Halak itu artinya dia pergi dengan Allah, berjalan atau bersama atau bergerak bersama-sama dengan Allah. Dan kata ini digunakan dalam bentuk khusus di Kejadian 5 ayat 22 itu dengan kata dari akar kata halak, ya, tapi menjadi wayit halek. Wayit halek itu dalam bentuk hitpael, ya, artinya begini. Artinya hitpael itu dalam bentuk dia itu terus menerus bergaul dengan Allah, terus menerus berjalan dengan Allah. Jadi kebersamaan yang terus menerus, yang menjadi kebiasaan, yang menjadi pola hidup atau gaya hidup, dan bersifat sangat akrab, ya. Jadi bukan sekali-sekali, dia teringat bergaul dengan Allah, satu saat dia bergaul dengan Allah lalu kemudian hilang pergaulannya. Tidak. Itu bukan sekedar 1 kali perjalanan, tapi suatu arah perjalanan yang dipertahankan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang, ya. 300 tahun, ya, berjalan bersama-sama dengan Allah. Berjalan bersama-sama dengan Allah.
Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat bahwa ini adalah manusia. Ya, kalau kita lihat ya, manusia yang apa ya? Yang mengarah kepada Allah ya. Manusia disebutkan dahulu baru Allah dalam perjalanan tersebut. Kata yang sama, kata halak ini, akar kata halak ini, yaitu bergaul atau berjalan ini, pernah muncul sebelumnya. Tapi dimulaikan bukan oleh manusia seperti Henokh dengan Allah, tapi dimulaikan dengan Allah dengan manusia. Yaitu siapa? Tidak lain tidak bukan manusia, itu adalah Adam dan Hawa ya. Dalam Kejadian 3:8 dikatakan ketika mereka, Adam dan Hawa itu ya, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan, ada akar katanya itu halak ya, yang berjalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Di sini kita lihat Allah yang mengarah pada apa? Manusia. Allah yang selalu mencari manusia. Allah yang ingin supaya memiliki satu hubungan dengan manusia. Dia datang kepada manusia, apalagi manusia yang berdosa. Tapi khusus kepada Henokh, ya kita lihat dia yang seakan-akan ya, kalau lihat dari sudut dia yang apa ya, dari sudut bahasanya ya, seakan-akan dia yang mengarah kepada Allah ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Artinya manusia disebutkan dahulu, Henokhnya lebih dahulu halak kepada Allah. Kalau sebelumnya ya Allah yang halak kepada Adam dan Hawa, sekarang Henokh yang halak ya, berjalan mengarah kepada Allah ya. Cukup menarik ini ya. Jadi kata yang sama yang muncul ini menandakan bagaimana Henokh memiliki satu keistimewaan, kerinduannya ya. Satu kerinduannya untuk apa? Memiliki satu kehidupan yang bersama-sama dengan Allah. Nah, bagaimana caranya dia bergaul dengan Allah? Berjalan bersama Allah. Apa artinya dia itu pergi ke atas bukit, ke atas gunung, lalu hidup sendirian di atas gunung sebagai pertapa yang hidupnya hanya untuk apa? Seperti biarawan ya, untuk dikhususkan hanya untuk berdoa, bangun tidur berdoa, sebelum tidur berdoa, sepanjang hari berdoa kepada Tuhan. Apa itu artinya bergaul dengan Allah ya? Terpisah dari masyarakat sekitarnya karena dia menjadi biarawan di atas gunung ya, bukan demikian ya. Alkitab katakan bahwa selama 300 tahun itu apa? Kan dia melahirkan Metusala itu apa? Umur apa? Umur 65 ya. Tetapi setelah itu apa dikatakan? Setelah Metusala itu lahir, katakan apa? Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi setelah dia sudah bergaul dengan Allah ya, dan anaknya lahir, dia bergaul terus selama 300 tahun dengan Allah. Dan setelah, apakah dia di atas gunung? Tidak. Setelah ia memperanakan Metusala, dikatakan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Masih tetap dia hidup dengan istrinya, masih ada anggota keluarganya, masih ada tetangga kiri dan kanan ya. Ada tetangga dan kiri dan kanan. Jadi dia bukan orang yang bertapa. Dia tidak menjadi seorang pertapa dan hidup terpisah dari dunia ya. Dia tetap ada ya, tetap bergaul dengan manusia-manusia di sekitarnya. Ada masalah mungkin dengan apa? Anak-anak juga dan lain sebagainya seperti yang terjadi dengan, tapi dia tetap menjadi seorang yang bergaul dengan Allah. Inilah sebabnya kita dapat katakan bahwa dia hidup di dalam dunia, tetapi tidak ada keduniawian kepadanya di dalam dirinya. Ya, tidak ada keduniawian di dalam dirinya. Ya, dia hidup dalam satu pergaulan keintiman dengan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa tahu dari mana ada ayatnya dia hidup dengan kejahatan. Nanti kita lihat ya. Tetapi ia tidak menjauhi dunia, namun menembusi dunia yang berdosa. Dia ada di tengah-tengah, tapi dia tidak terpengaruh. Dia menembusi seperti Yesus Kristus yang masuk ke dalam dunia, dicobai dalam berbagai cara, tetapi dia tidak berdosa. Ya, Yesus Kristus ya. Demikian juga ya. Henokh berada di tengah-tengah dunia yang berdosa, tapi dia hidup dalam pergaulan dengan Allah. Bukan berarti dia sudah suci, tidak ya. Saya tidak katakan, Alkitab tidak katakan dia sudah suci. Tidak, tapi dia bergaul dengan Allah. Dengan kata lain, kehidupan doanya, kehidupan kerohaniannya, bukanlah sekedar pelarian dari kenyataan, dia lari ke atas gunung, tidak. Sebaliknya, kehidupan berdoanya dia, pergaulannya dengan Allah itu cara dia untuk dapat bertahan menghadapi kenyataan itu sendiri. Bukan lari dari kenyataan, tapi menghadapi tantangan kehidupan, dia hadapi dengan doa dan bergaul dengan Allah. Tindakannya bergaul dengan Allah itulah yang menjaganya tetap teguh.
tetap teguh berdiri di tengah dunia yang sedang hancur berantakan. Kenapa saya katakan hancur berantakan? Kalau Anda mempelajari ya keadaan berikutnya, maka dunia itu memang sampai Allah harus binasakan dengan air bah. Itu tidak jauh, saudara. Ya, pembinasaan dunia dengan air bah itu tidak jauh. Nuh itu adalah bukan cicitnya ya, bukan cucu, tapi cicit daripada Henok. Anaknya Henok Metusala melahirkan Lamek melahirkan Nuh. Jadi apa yang terjadi di zaman Nuh ya? Kejadian 6 ayat 5 katakan apa? Kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia-manusia itu selalu membuahkan apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi dunia itu di zamannya Henok itu adalah satu keadaan dunia yang apa? Kacau balau juga. Manusia yang berdosa ya. Manusia yang apa? Yang tidak memperdulikan Allah ya. Tidak memperdulikan Allah. Jadi ini kita lihat di sini bahwa keadaan kehidupan Henok itu bukan karena tetangga-tetangganya orang suci semua, rajin beribadah kepada Tuhan, ya. Semuanya saling sokong menyokong dalam ibadah dan lain sebagainya supaya tetap memiliki iman yang kuat. Tetapi dia memiliki satu kehidupan bergaulnya Henok dengan Allah itu adalah satu pengecualian, ya. Kenapa? Karena dunia pada zaman Henok itu seperti zaman Nuh itu tidak jauh daripada kejahatan sehingga Allah harus hancurkan dengan air bah ya. Dan kembalilah kita lihat nih, dia bergaul dengan apa? Di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ya. Tetap saja ada umat manusia seperti Henok yang tetap memiliki pergaulan dengan Allah ya. Mari kita renungkan ya. Kita sering kali hanya mendengarkan Henok ini seperti ayat-ayat ini katakan. Dia bergaul dengan Allah. Dia berjalan dengan Allah. Apa yang dapat kita lihat dari kehidupan Henok? Ya, apakah hanya karena dia bergaul dengan Allah, dia diam-diam saja, tiba-tiba dia diangkat ke surga ya? Apa artinya? Apa manifestasi daripada orang yang bergaul dengan Allah? Ingat, pelajaran sekolah sahabat kita katakan dia bergaul atau berjalan dengan Allah dan berbicara. Di mana nih ke dalam kitab Kejadian dikatakan Henok ini berbicara ya. Kita lihat mungkin tidak ditulis dalam kitab Kejadian tetapi ditulis dalam kitab Yudas. Kitab Yudas hanya ada satu fatsal. Dan Yudas fatsal yang satu fatsal ini ayatnya yang ke-14 dan 15 katakan apa? Juga tentang mereka orang-orang yang berdosa ini ya. Henok keturunan ketujuh dari Adam, Henok keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata bernubuat itu bukan hanya memprediksikan apa yang akan terjadi, tetapi juga memberikan pekabaran-pekabaran firman Tuhan kepada umat manusia, supaya mereka bertobat. Ya. Banyak nabi-nabi seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ya, tidak banyak nubuatan-nubuatan mereka, ini akan terjadi. Mereka hanya katakan kejatuhan Israel, kejatuhan Yehuda. Tetapi mereka tidak bernubuat seperti yang kita pikirkan, ada peramal begitu. Tidak. Yang bernubuat itu adalah mereka yang mengamarkan supaya umat manusia itu bertobat, supaya umat manusia itu memperoleh kekuatan surga. Dan dia bernubuat, dia berbicara, Henok ya. Jadi keturunan ketujuh dari Adam ini telah bernubuat. Katanya dia berbicara. Apa yang dia katakan? Pekabaran apa? Ini pekabarannya menurut Yudas 14 ayat Yudas 14 dan 15 katakan bahwa Henok berkata apa? Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Dia menegur, dia mengamarkan, dia membawakan pekabaran surga kepada umat-umat yang berdosa saat itu di sekelilingnya ya. Dia katakan Tuhan akan datang ya, menghakimi orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi Henok berbicara, jangan berdosa, jangan berbicara dengan kata-kata yang nista ya, kata-kata yang menghujat Tuhan. Karena apa? Karena Henok perkataannya adalah perkataan yang menguatkan ya, perkataan yang membawakan rahmat, berkat surga kepada umat manusia. Dan itu yang dia apa? Itulah yang dia bagikan. Jadi disinilah kita lihat bahwa Henok itu tidak bersembunyi ya, tidak berada dalam satu keadaan di mana dia
hanya seperti pertapa. Tidak, dia membagikan firman Tuhan. Dia membawakan firman Tuhan kepada sesamanya. Dan dia tidak takut-takut. Dia tidak takut-takut untuk membawakan firman Tuhan. Dia melayani sebagai apa? Bagaikan seperti Nuh yang mengamarkan orang-orang berdosa saat itu untuk bertobat. Dan dia tidak takut-takut. Dia tidak takut-takut. Sehingga inilah satu kutipan yang baik sekali ya. Kutipan yang dituliskan oleh Leonard Ravenhill. Dia katakan, "A man who is intimate with God is not intimidated by man." Seseorang yang memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan ya, tidak akan merasa terintimidasi oleh manusia ya. Dia tidak memiliki terintimidasi oleh manusia. Dia seseorang yang bergaul dengan Allah. Dalam pergaulannya dengan Allah, Henokh menerima berkat-berkat surga. Dia menerima pekabaran-pekabaran yang menguatkan dia. Dan dia berkata, dia tidak mau itu hanya berakhir dalam dirinya. Ya, dia menjangkau sesama. Dia menjangkau sesama. Dia khotbahkan, biarlah perkataan kita perkataan yang bukan kata-kata nista. Biarlah kehidupan kita kehidupan yang baik. Biarlah kita dapat memiliki satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itu kenapa? Karena dia telah menerima dan dia bagikan, dia memberi. Dan kemudian setelah dia memberi, dia perlu kembali untuk terus-menerus menerima. Dari memberi, dia akan kembali untuk dapat memohon kepada Tuhan untuk menerima kembali pekabaran yang kemudian dapat dia beri. Sehingga kita lihat di sini terputar-putar terus. Ya. Terputar-putar terus. Orang yang berhidup bergaul dengan Allah itu adalah umat-umat manusia yang akan berbagi kepada sesama. Umat-umat yang akan membagikan firman Tuhan kepada sesama. Ya. Bukan hanya harus berkhotbah seperti Henokh atau apa ya. Saudara dan saya mungkin dapat apa? Memberikan ayat-ayat Alkitab kepada orang-orang yang membutuhkan. Membagikan perenungan firman Tuhan ya kepada sesama kita. Kita jangkau sesama karena kita sudah bergaul dengan Allah. Kita sudah terima. Dan kalau kita menerima, kita akan memberi ya. Dan demikiannya dengan Yesus ya. Yesus itu tidak hanya dia melayani, bekerja. Tidak. Sebelum dia bekerja, dia juga perlu dapat menerima. Bagaimana dia menerimanya? Pada saat dia pergi ke tempat terpencil untuk berdoa, berkomunikasi dengan Bapaknya, berkomunikasi dengan Bapa. Itulah polanya ya. Dia menarik, dia bersekutu dengan Tuhan, mungkin dalam tempat yang sunyi, Henokh, kesendirian, tapi dia tidak hidup terus-menerus dalam kesendirian. Dia jangkau pihak lain. Dan kemudian dia butuhkan kekuatan lagi, dia pergi lagi kepada Tuhan, berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Kembali dia menjangkau dan terputar-putar. Demikian juga dengan Yesus, saudara. Ya. Yesus ya. Lukas 5 ayat 15, kalau Anda baca Lukas 5 ayat 14 sebelumnya, Yesus sudah bekerja, dia sudah melayani. Ya. Ada orang kusta yang datang, lalu kemudian orang kusta itu disembuhkan. Yesus katakan, jangan beritahukan pada siapa-siapa, aku sembuhkan kamu. Tapi apa yang terjadi? Ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus makin tersiar dan datanglah orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Kadang-kadang Yesus lakukan itu. Yesus sudah ingin bersendiri tapi orang banyak datang, dia layani mereka. Seringkali Anda sering baca kehidupan Yesus, selalu dia layani mereka. Tetapi untuk khusus kali ini katakan apa? Kenapa saya tekankan ada tetapinya di sini? Dia sudah bekerja sepanjang hari. Dan orang-orang kembali datang. Tetapi, apalagi katakan? Ayat 16. Ayat 16 katakan apa? Akan tetapi. Nah, 15 sudah ada kata tetapinya. Ayat 16 katakan akan tetapi. Artinya ada yang lebih penting yang harus dilakukan oleh Yesus. Selain melakukan pekerjaan pelayanannya. Apa itu? Ya, apa itu pekerjaan lebih penting yang akan dilakukan Yesus? Akan tetapi itu. Ayat 16 ini katakan. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya. Ada kalanya Yesus ya, yang sudah bekerja seharian dan selalu itu yang dilakukan. Setelah dia bekerja seharian, dia harus pergi ke tempat yang sunyi untuk bergaul dengan Bapaknya, untuk berdoa, untuk dapat diisi kembali, ya, untuk dapat menerima kembali sebelum dia memberi kembali kepada orang-orang lain dalam pekerjaan pelayanannya. Ya. Itulah sebabnya Lou Engle dia katakan ini,
bahwa kekuatan seseorang, the strength of a man is determined by the depth of his hidden walk with God. Kekuatan seseorang itu ditentukan oleh kedalaman perjalanan tersembunyinya bersama dengan Tuhan. Saat kita dalam kesendirian kita dengan Tuhan, ya. Kekuatan itu, ya. Kekuatan seorang itu ditentukan saat kita bergaul dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita sebelum kita melayani orang lain, ya. Sebelum seperti Henokh berbicara dengan orang lain, dia bergaul dulu dengan Allah, ya. Itulah, ya, kekuatan seseorang ditentukan oleh kedalaman perjalanan tersembunyinya bersama Tuhan. Tak seorang pun dapat berdiri teguh di hadapan umum, di hadapan orang banyak, jika ia belum terlebih dahulu bersujud dalam kesendirian dengan Tuhan, ya. Itulah sebabnya Henokh dapat memiliki kekuatan untuk terus bernubuat, berbicara, karena dia bergaul. Dan setelah dia bergaul, dia akan terus berbicara. Dan terus putaran berkat tersebut, menerima berkat, memberi berkat, menerima berkat, memberi berkat, dapat terus terjadi. Apa akibatnya? Kejadian 5:24 katakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, kronologis, ya, genealogi, keturunan di Kejadian 5, semuanya pada mati. Tapi Henokh diangkat oleh Allah, tidak ada lagi. Kenapa dia diangkat oleh Allah? Kenapa ia diangkat oleh Allah? Kembali kita dapat melihat jawaban yang dapat kita lihat apa yang tertulis tentang Henokh dalam kitab-kitab lainnya. Khususnya karena saat ini kita akan melihat bukan dari kitab Yudas. Yudas tadi kita sudah baca Yudas 14 dan 15. Sekarang kita baca dari kitab Ibrani 11 ayat 5. Apa yang di sana dikatakan tentang Henokh? Karena iman Henokh terangkat. Karena iman ia terangkat, ya. Kepercayaannya, kasih karunia Tuhan ia terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, ya. Karena ia tidak ditemukan, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, penting sekali saya tekankan ini, sebelum ia terangkat, apa yang terjadi? Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah, ya. Dia selalu berada di dalam hadirat Allah, sehingga tidak ada perbedaan lagi kehidupannya di dalam dunia dan di surga, dengan kata lain, ya. Tidak ada perbedaan lagi, ya. Imannya di bumi, ya, itu hampir, dengan kata lain, kepercayaannya, keyakinan, imannya itu tidak akan pernah apa? Tidak pernah lagi apa? Digoyahkan, dengan kata lain. Sehingga dia tidak ada bedanya bagi Henokh, tidak ada bedanya untuk hidup di dunia maupun di surga, ya. Di mata Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui bahwa khusus untuk Henokh tidak ada lagi bedanya kalau dia mau hidup di dunia dan di surga. Sudah sama dengan kata lain, ya. Kenapa? Karena dia memiliki pergaulan, hubungan dengan Allah yang tidak pernah terputus. Jadi dia sudah bergaul dengan Allah di bumi, sehingga pada saat dia diangkat untuk bergaul dengan Allah di surga, yang terpisah itu bukan pergaulannya, yang terpisah itu bukan imannya atau apa, tapi lokasinya yang berbeda. Lokasinya yang berpindah dari apa? Dari bumi ke surga. Itulah sebabnya dia berkenan kepada Allah di bumi, sehingga dia juga berkenan kepada Allah di surga. Inilah Henokh tersebut, ya, yang memiliki satu kedekatan yang intim dengan Tuhan, yang konsisten dengan Tuhan, ya. Satu disiplin seperti Daniel, disiplin ada pagi, siang, sore, ya. Tidak takut, tetap percaya, mengutamakan Tuhan, ya. Demikianlah juga dengan apa? Henokh bukan manusia super dia, saudara, bukan, ya. Melainkan hubungannya dengan Allah itu tidak pernah terputus. Kalau Daniel berbicara tentang disiplin, Henokh berbicara tentang keintiman, ya, yang tidak pernah terputus, ya. Dia berdoa, dia mempelajari firman Tuhan, dan berdoa itu bukan sekali-sekali, bukan karena ada satu peristiwa, ada keinginan, ada permintaan doa, ada permohonan yang dia ingin bawakan. Dia tidak. Sebelum ada permohonan, sebelum ada masalah, sebelum ada apa-apa, dia terus-menerus sudah berada dalam situasi doa. Seringkali beda dengan kita. Kita berdoa kalau, aduh, saya ada masalah nih. Kita gunakan doa itu bagaikan vending machine, ya. Vending machine, aduh, saya nih anak nih
tidak lagi berhubungan dengan saya nih. Aduh, tolong Tuhan saya doakan dia supaya dia berhubungan dengan saya. Ada permohonan ya. Jadi kita pilih-pilih mana tuh yang kita mau ini. Aduh, ada kehilangan pekerjaan. Aduh, mari kita berdoa tentang kehilangan pekerjaan. Dia bekerja, Henokh bekerja sebelum ya. Ada masalah mungkin dengan anak ya. Sebelum ada masalah dengan finansial jika dia ada ya, dengan kata lain. Segala sesuatu itu adalah satu bagian kehidupannya. Berdoa itu adalah bagian. Bukan dia mau pilih-pilih untuk dapat memperoleh sesuatu dari Tuhan. Ya. Dia bersahabat dengan Tuhan bukan supaya ada benefit, supaya ada keuntungan yang dapat kita peroleh. Seringkali kita memiliki persahabatan karena mudah-mudahan sahabat kita ini ada apa? Ada yang dapat dia berikan kepada saya. Ada udang selalu di balik batu. Tidak. Henokh dalam hubungan dengan Tuhan tidak ada udang di balik batu. Dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhannya. Jadi dengan kata lain, kita melihat bahwa doa bagi Henokh ya. Doa bukanlah sesuatu yang kita lakukan hanya ketika kita membutuhkan sesuatu dari Allah. Melainkan, doa tersebut apa? Melainkan sesuatu yang kita lakukan karena kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Itu kita lakukan ya. Henokh bergaul dengan Allah karena dia menjadikan Allah sebagai sahabat karibnya. Amsal 17 ayat 17 katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, bukan hanya sahabat itu datang karena kita membutuhkan sesuatu, situasinya bagus. Tidak, sahabat yang sejati situasi apapun. Ya, saling mendengar, saling membantu, saling menolong dalam situasi apapun. Itulah sebabnya Amsal katakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, bukannya kalau dalam keadaan senang-senang. Itulah sahabat yang sejati. Kita membuat satu environment, satu lingkungan. Kita dapat terbuka satu dengan yang lain. Dapat mengungkapkan isi hati tanpa takut-takut kita akan dihakimi. Takut-takut kita akan digosipkan dengan orang lain dan lain sebagainya. Tidak. Sahabat yang sejati itu menaruh kasih setiap waktu. Tidak heran ya. Pemazmur katakan tentang Allah kita sebagai sahabat itu yang setiap waktu kita dapat datang kepadanya. Saya tekankan kata setiap waktu ini. Kenapa? Karena Mazmur 62 ayat 9 berbicara tentang apa? Percayalah kepadanya, kepada Allah. Setiap waktu. Seperti Amsal 17, setiap waktu. Mazmur 62 ayat 9 juga berbicara tentang setiap waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Allah ialah tempat perlindungan, bukan tempat untuk menjatuhkan kita, menghakimi kita. Kenapa kamu kok bodoh begitu dan lain sebagainya. Tidak. Allah memberikan satu kesempatan lingkungan di mana kita dapat bebas mengungkapkan isi hati kita. Tuhan, saya lagi lemah iman. Tuhan, saya masalah. Ya, kenapa istri saya, suami saya, anak saya, orang tua saya kok keadaannya begini? Kenapa mereka marah-marah terus? Kenapa mereka bikin begini terus sama saya dan lain sebagainya? Curahkan isi hati kita. Setiap waktu. Setiap waktu. Satu waktu ada penerbit Inggris ya, British Publication ya, yang mencoba untuk memberikan kompetisi ya, memberikan satu tes gitu ya. Siapa kira-kira ya? Kompetisi siapa yang dapat memberikan definisi daripada apa itu persahabatan, apa itu seorang sahabat ya. Oh, banyak sekali yang memberikan apa? Jawaban. Oh, seorang sahabat yang mengerti keadaan kita dalam kesendirian kita, seorang yang memiliki simpati kepada kita, memberikan simpati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi ini yang menang ya. Ya, ini definisi yang memperoleh apa? Menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut. Apa seorang sahabat? Seorang sahabat adalah seorang teman, seorang sahabat adalah seseorang yang datang ketika seluruh dunia telah pergi. Seluruh dunia telah pergi. Allah lah sahabat kita ya. Allah adalah sahabat kita. Kita dapat datang kepadanya setiap waktu. Dapat datang kepada Allah kita itu setiap waktu. Dia ingin mendengarkan isi hati kita apapun, termasuk kekecewaan kita terhadap dia sekalipun, seperti Ayub yang merasa kecewa terhadap Allah sekalipun. Tapi dia mau supaya kita jujur, bergaul dengan dia. Kapan saja, di setiap waktu. Bukan hanya pada saat kita membutuhkan sesuatu. Tapi kapan saja, dalam keadaan sesuatu. Saat kita berkendaraan, saat kita cuci piring, saat kita mungkin sedang gosok gigi atau apa ya. Berbicaralah, keluarkanlah unek-unek hati kita kepada Allah. Marilah kita seperti Henokh, bergaul dengan Allah. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.
Baik, saudara yang kekasih, mari kita saat ini bersatu dalam doa untuk menutup acara ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat bersama-sama mempelajari firman-Mu. Bagaimana Henokh yang bergaul dengan Engkau. Dan dalam pergaulan tersebut, dia memiliki kekuatan, keberanian untuk dapat membagikan firman-Mu kepada sesamanya. Dan dengan kekuatan tersebut Tuhan, dia telah memiliki satu hubungan yang semakin erat pada saat dia dalam dunia dengan Engkau. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pergaulannya, hubungannya dengan Engkau. Saat dia berada dalam dunia, dan pada saat Engkau angkat dia ke dalam kerajaan surga. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, pergaulan yang intim dengan Engkau Tuhan. Jadikanlah kami seperti Henokh. Biarlah kami memiliki keinginan untuk bergaul dengan Engkau seperti Henokh. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala pada saat ini. Biarlah penyertaan-Mu menjadi bagian kami semua. Berkatilah umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, dari orang-orang tua kami, berdoa secara khusus bagi Om Yan dan Tante Sin, keluarga Lalaki Gerungan. Tuhan, kuatkanlah terus mereka. Biarlah penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Berkatilah keluarga-keluarga yang juga anak-anak mereka, cucu-cucu mereka Tuhan secara khusus. Berkati juga Bapak Ahok yang tinggal bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin. Penyertaan Tuhan kiranya menjadi bagian Bapak Ahok, menyertai juga keluarganya yang ada di Indonesia. Ibu Leoni, Tuhan menyertai mereka dan anak-anak yang ada di Indonesia. Berkati juga saat Amba ingin berdoa bagi Calvin, Katian Dago yang tinggal bersama-sama dengan Om Yan. Penyertaan Tuhan kiranya terus menjadi bagian mereka. Berkatilah juga orang tua kami lainnya seperti Tante Femi Mawuntu. Amba ingin terus bawakan Tante Femi. Biarlah Tuhan kekuatan surga dapat terus menjadi bagian orang-orang tua kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hamba percaya telah mendengar dan menjawab doa kami. Karena segala doa dan permohonan ini telah hamba bawa Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Jika acara ini telah menjadi berkat, bagaimana kalau kita bagikan? Ya, tolong di-share kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita, share di Facebook Anda, atau Instagram, dan hal lainnya dapat dibagikan. Kiranya ini juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Inilah permohonan saya, permohonan kami pada saat ini bagi kita semua. Terima kasih, sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.